Bab 214. Tidak ingin membohongimu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Davin Ye tercengang sesaat setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengatakan hal-hal yang menyakitkan seperti itu kepadanya. Claire, pikirkan lagi, apakah itu benar-benar isi hatimu yang sesungguhnya? Davin Ye meraih pergelangan tangannya dan bertanya dengan tidak senang. Claire Sen mengangkat matanya untuk menatapnya. Kakak, aku sudah memberitahumu sebelumnya, tidak ada kemungkinan di antara kita, mengapa kamu tidak menyerah? Aku dan Colden adalah suami istri, bagaimana dia memperlakukanku, dan bagaimana perasaanku, itu adalah urusanku sendiri. Davin Ye, tidak masalah bagimu bahwa dia memperlakukanmu seperti itu. Tidak masalah bahkan jika dia benar-benar mempermalukanmu dan memanfaatkanmu. Claire Sen, mengapa kamu begitu bodoh? Claire Sen melengkungkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Davin Ye tidak senang, melangkah maju dan memeluknya secara langsung. Kamu datang di sisiku, aku bisa memberimu kebahagiaan yang kamu inginkan. Aku pasti akan memperlakukanmu 1000 kali atau 10.000 kali lebih baik daripada Colden. Heh. Begitu suara itu jatuh, Davin Ye mendengar suara tawa pelan. Dia melangkah mundur karena terkejut, kemudian melihat senyum mengejek muncul di wajah Claire Sen. Kakak terus mengatakan bahwa ingin bersikap baik padaku, mengatakan bahwa Colden Ye menggunakanku dan mempermalukanku. Sebaliknya, kakak tertua juga seperti itu, bukan? Davin Ye terkejut, apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Claire Sen tenang, menarik tangannya ke belakang, apakah aku salah? Tidak peduli apa yang Colden Ye lakukan, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku adalah korban pertarungan antara kalian dua bersaudara. Davin Ye mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu berpikir seperti ini? Bukan aku yang berpikirkan seperti ini hanya fakta. Apakah kamu masih ingat ketika Tuan Besar memintaku untuk pergi menemuinya tidak lama setelah aku menikah dengan Colden Ye? Kamu juga di sana pada saat itu, kan? Tuan Besar bermaksud membiarkanku memantau Colden. Pernikahan ini sendiri adalah bahwa kalian ingin menempatkanku di sebelah Colden Ye sebagai sebuah anak catur. Tapi kalian tidak menyangka bahwa aku tidak akan dimanfaatkan oleh kalian, jadi kamu mengubah strategi, berpikir jika memperlakukanku dengan baik dan lembut, aku dapat dipergunakan untuk kamu, betulkah Davin Ye? Dia mengatakan ini dengan tegas, meskipun suaranya sangat lembut dan halus, tetapi itu jatuh ke dalam hati Davin Ye seperti batu, dengan kejam memberinya tamparan di wajahnya. Davin Ye menatap Claire Sen, matanya jernih dan tenang, bibirnya bergerak tetapi dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Sepertinya aku benar. Senyum Claire Sen menjadi lebih penuh ejekan, kemudian mengulurkan tangan dan menekan lift. Sebelum dia menekan lift, Davin Ye menekan jarinya, suara itu datang dari belakang telinganya, sedikit lelah. Ya, analisismu benar. Awalnya aku memang mendekatimu dengan tujuan seperti itu, tapi perlahan-lahan aku menemukan bahwa perasaanku terhadapmu sedikit lepas kendali. Claire Sen, aku telah melanggar niat awalku. Sekarang Davin Ye menyukaimu dengan sepenuh hati, dan tidak ada niat yang lain. Katanya dalam dan penuh kasih sayang, siapapun yang mendengarkannya akan tersentuh. Tetapi Claire Sen merasa bahwa dia hanya berakting, mengangkat bibirnya, siapa yang tidak bisa mengatakan hal-hal manis. Karena kamu tahu siapa aku, maka kamu harus tahu bahwa aku bukan gadis biasa. Perkataan manis ini tidak memiliki kegunaan apa-apa bagiku. Setelah selesai berbicara, Claire Sen langsung melepaskan tangannya, lalu menekan lift terdekat. Ketika lantai tiba, dia segera melangkah keluar dan berjalan keluar. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Davin Ye melihat bahwa dia akan pergi, dan berkata dengan cemas, tapi aku sangat menyukaimu sekarang, aku bersedia memberimu waktu. Tunggu sampai hari kamu mengerti isi hatiku.
Tapi sebelum itu, bisakah kamu berjanji padaku untuk menjaga dirimu baik-baik, berhenti membiarkan Colden menggunakan dan mempermalukanmu? Mendengar itu, Claire Sen berhenti, menoleh dan menatapnya. Kakak mengira ini penghinaan karena cara berpikirmu tidak berubah, tetapi apakah kamu pernah berpikir bahwa aku menyukai Colden Ye? Jadi meskipun itu penghinaan dan penggunaan, aku rela. Apa katamu? Kamu suka Colden? Ya. Claire Sen mengangguk, aku menyukainya, jadi apa yang ingin aku lakukan adalah urusanku. Aku harap kakak tertua tidak akan mengganggu urusanku lagi nanti. Adapun 300.000 RMB yang kakak berikan kepada ibuku, aku akan menemukan cara untuk membayarnya kembali dengan bunganya sesegera mungkin. Setelah selesai berbicara, Claire Sen tidak berhenti lagi kali ini, tetapi dengan cepat berbalik dan pergi tanpa memberi Davin Ye kesempatan lagi untuk berbicara. Davin Ye berdiri sendirian di tempat, menatap sedih sosok mungil yang keluar dari lift. Ding! Sampai pintu lift tertutup lagi, tatapan Davin Ye mendalam, seperti lautan yang dalam. Asteris. Claire Sen awalnya pergi sesuka hati, siapa yang tahu bahwa dia kebetulan berada di Departemen Keuangan. Ketika dia berjalan keluar, dia bertemu Gita yang keluar dari dapur. Ketika kedua mata bertemu di udara, keduanya membeku untuk beberapa saat, kemudian Gita menunjukkan senyum terlebih dahulu. Claire, apakah kamu di sini untuk menemukanku? Claire Sen menarik bibirnya karena malu, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Bisakah dia mengatakan bahwa dia datang ke Departemen Keuangan karena tidak sengaja? Sebelum dia bisa mengatakan sisanya, Gita sudah meletakkan cangkir di tangannya dan bergegas ke arahnya dengan penuh semangat, kemudian memeluknya. Itu sungguh bagus, aku tahu kamu tidak akan begitu kejam dan mengabaikanku sepanjang waktu, Claire, aku sangat senang. Claire Sen. Dengan pikiran yang begitu naif dan sederhana, Claire Sen tidak tahan untuk menusuk hatinya lagi, jadi dia mengangguk. Claire, kamu mengabaikanku akhir-akhir ini. Kupikir kita benar-benar tidak akan bisa berteman lagi. Aku tidak menyangka kamu akan datang dan menemukanku hari ini. Ngomong-ngomong, aku akan membawamu ke tempatku dan aku membelikan hadiah untukmu. Setelah mengatakan itu, Gita menyeretnya ke tempatnya tanpa mempedulikan sikapnya. Claire Sen merasa tidak berdaya dan mengikutinya selangkah demi selangkah. Akhirnya, Gita meletakkan sebuah kantong di tangannya. Aku tahu aku sedikit impulsif, tidak boleh berbicara omong kosong kepada kamu sampai aku menemukan bukti, tapi aku juga melakukannya untuk kebaikan kamu sendiri. Aku membelinya di mall nanti, aku akan menebus kesalahan padamu dengan hadiah ini, tetapi aku khawatir kamu akan mengabaikanku, jadi aku tidak mencarimu. Claire Sen menundukkan kepalanya dan membuka kotak itu, menemukan bahwa itu adalah bros yang cantik. Entah kenapa, hidungnya mulai sakit, dan matanya basah. Gita begitu tulus padanya, tapi selama ini dia tidak pernah berpikir akan terus berbicara dengannya. Benar, hatinya memang merasa keberatan, dia bahkan berpikir dirinya tidak membutuhkan teman yang suka bergosip seperti Gita. Dia dan Selihan telah menjadi sahabat yang baik selama bertahun-tahun. Mereka tidak dapat dihancurkan dengan hanya beberapa kata, jadi dia memutuskan untuk memilih Sally, tidak menduga Gita terus menunggu dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Claire Sen mulai menangis. Apakah kamu menangis? Gita menyadari bahwa matanya merah, tiba-tiba menjadi gugup. Maaf, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah lagi? Claire Sen menatapnya dengan mata merah, berkata dengan terisak-isak, sebenarnya hari ini aku pergi ke Departemen Keuangan karena tidak disengaja, aku tidak ingin membohongimu. Bersambung.